Setuju nggak teman-teman? Sebelum beli rumah, pastikan punya passive income. Bunga itu berat kalau kita yang bayar. Halo teman-teman YouTube Pipo, hari ini kita ngobrolin tentang kredit ya, terutama bunga. Saya sering baca orang pada jangan KPR ya, bunganya itu 2 kali dari harga properti gitu ya. Saya sering baca seperti itu. Nah, hari ini kita bahas apa yang bisa kita lakukan supaya bunganya tidak besar sampai 2 kali dari propertinya. Caranya gimana teman-teman? Pertama, kita bahas dulu penyebabnya ya toh. Penyebabnya bisa jadi itu 2 kali lipat bunganya daripada pokoknya. Propertinya 1 miliar, bunganya total kok bisa 2 miliar. Bisa jadi satu karena memang teman-teman ngambil kredit yang bunganya tinggi. Bunga tinggi itu berapa? Kalau KPR sekarang ya menurut saya wajarnya itu ya 6-8%. Secara rata-rata ya. Jangan ngomong promo 2%, kemudian tahun berikutnya 11%. Tapi kita kan ngomong rata-rata, ya 5-8% lah. Nah, dengan itu bunga yang rendah kemungkinan akan nurunin porsi bunga juga. Kalau bunganya tinggi ya porsi bunganya tinggi. Kedua, kemungkinan juga adalah bunganya jadi besar karena jangka waktunya panjang. KPR kalau teman-teman jangka waktunya pendek, kemungkinan bunganya cuma kecil. Tapi kalau bunganya gede, jangka waktunya panjang, karena teman-teman ngejer, kan properti itu harganya mahal. Kalau 5 tahun, cicilannya besar sekali. Mungkin bisa 2% atau lebih dari pinjaman. Misalnya pinjam 1 miliar, cicilannya bisa 20 juta lebih kalau 5 tahun. Tapi kalau ketika jangka waktunya ditambah, misal jadi 20 tahun, maka angsurannya jadi kecil. Bisa jadi mungkin cuma 10 juta. Tapi efeknya apa? Karena angsurannya kecil, padahal bunganya komponennya tetap, jadi cicilan pokoknya jadi lebih kecil daripada bunga. Kalau tadinya 20 juta 5 tahun, mungkin 50-50. Bunganya 50%, pokoknya 50% atau bunganya lebih kecil. Tapi ketika teman-teman tarik jangka waktunya jadi panjang, cicilan pokoknya jadi kecil, bisa jadi malah ini porsi bunganya jadi lebih gede dari porsi pokoknya. Jadi solusinya apa teman-teman supaya kita mengatasi KPR yang bunganya 2 kali lipat daripada pokoknya? Satu, jelas, cari kredit yang murah, teman-teman. Dengan cari kredit yang murah, bunganya akan cenderung turun. Supaya teman-teman bisa dapat kredit yang murah, teman-teman pilihlah kredit yang aman bagi bank. Bank itu ketika memberikan kredit ke kita, untuk menentukan bunga, itu kan ada beberapa komponen. Satu, modal dia, cost of fund dia ngasih deposito berapa, ngasih bunga ke orang yang nyimpen berapa, nyimpen uang di bank, modalnya dia berapa. Yang kedua tentu bergantung ke profit yang dia mau, ya kan, profit tergantung profitnya gede apa kecil dia. Ketiga, biaya operasionalnya dia. Kalau kredit kecil, bunganya biasanya tinggi, sementara kalau kredit besar, bunganya biasanya rendah karena skala ekonomisnya tercapai. Ya dong, minjemin 10 juta dengan minjemin 1 miliar. 10 juta orangnya harus banyak, biaya operasionalnya gede. Dan komponen yang terakhir adalah resiko bagi bank. Kalau misalnya kredit tanpa agunan, bagi bank beresiko, ya bunga akan lebih tinggi daripada ketika dia memberikan kredit KPR. Apalagi KPR ada buyback dari developer, payroll dari perusahaan top, sehingga resiko gagalnya kecil, ya DP-nya gede. Nah, ini bunganya akan rendah sekali karena resikonya juga, komponen resiko ini mengecil, teman-teman. Jadi nomor 1, teman-teman, solusinya cari kredit yang murah. Yang kedua, teman-teman, kreditnya jangan terlalu panjang jangka waktunya, secukupnya aja. Ya mungkin dengan semakin pendek waktunya seperti yang tadi saya sebut, dengan cara itu bunganya bisa tidak terlalu besar. Yang ketiga, teman-teman, bisa jadi teman-teman nambah DP. Nambah DP tentu sisa pokok utang mengecil sehingga angsurannya totalnya lebih kecil, ya kan. Jadi bunganya tidak besar. Tapi kan tidak semua orang bisa punya fasilitas 3 ini, teman-teman. Terus solusinya gimana nih? Kalau dapat seperti ini bagus, ya kan. Misalnya dapat kredit yang murah
dapat kredit yang pendek tapi income-nya lebih besar dari angsuran masuk, atau teman-teman punya modal gede sehingga bisa beli cash, DP-nya kecil. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, terus caranya gimana? Nah, mungkin saya bisa usulin yang keempat. Nah, yang keempat gimana? Yang keempat, teman-teman, bisa jadi teman-teman gabungkan KPR-nya dengan produk yang ada tabungannya. Ada beberapa bank yang punya produk tabungan dikaitkan dengan KPR, atau kebalik, KPR yang dikaitkan dengan tabungan. Jadi ketika teman-teman KPR 1 miliar, ketika teman-teman punya modal hari itu, tabungan hari itu berapapun, ini bunganya bisa dihitung. Jadi misalnya punya hari itu saldo 100 juta, ya bunganya yang dihitung cuma 900. Besoknya punya saldo 500, ya yang dihitung bunganya cuma 500. Jadi bunganya lebih kecil daripada teman-teman ngambil kredit tanpa dikaitkan dengan tabungan. Ada beberapa bank yang menawarkan seperti itu. Saya sendiri termasuk yang mengambil produk itu tahun 2009. Ini cocok teman-teman, terutama untuk teman-teman pengusaha. Kalau karyawan, cash flow-nya kan jelas ya. Gajian, terus turun bertahap terus. Gajian, terus turun terus rata seperti itu. Sementara teman-teman pengusaha kan enggak. Ketika beli barang, cash flow-nya berat. Ketika ada uang pembayaran dari customer, cash flow-nya naik. Ketika beli barang lagi turun, ketika ada cash flow masuk, pembayaran invoice naik lagi. Nah, uang ini kan sebenarnya nganggur. Daripada teman-teman taruh di tabungan, giro, deposito yang mungkin bunganya cuma 3-4%, sementara teman-teman KPR-nya misal 8%, 10%, ya mending taruh di situ lah, ngerem bunganya. Walaupun sehari kalau dikumpulin juga lama-lama bisa lumayan. Bisa jadi misalnya teman-teman butuh modalnya tanggal 1 untuk gaji karyawan ya toh. Tapi ternyata invoice dari klien, dari customer udah cair tanggal 15. Tanggal 15 sampai tanggal 1 kan nganggur uangnya. Kalau taruh di giro bunganya 0 atau 1%, kecil sekali. Padahal kredit kita bunganya katakanlah 8%. Di deposito on call ya paling 3%, 4%. Tapi ketika ditaruh di tabungan itu kan bisa ngerem bunga 8%. Walaupun dari 1 miliar mungkin cuma 100 juta kan lumayan. Syukur-syukur 500 juta uang nganggurnya. Nah, itu dengan cara itu kita bisa ngerem bunga. Produk ini ada 2 sebenarnya. KPR yang dengan tabungan, ada beberapa bank, dan cara lain adalah dengan rekening koran, pinjaman rekening koran. Pinjaman rekening koran itu biasanya untuk teman-teman pengusaha. Kalau yang KPR, kejelekannya ya teman-teman, dia nggak bisa 100%. Jadi misalnya ini 100 juta dana nganggurnya, banknya nggak mau ngitung itu 100 juta. Tapi katakanlah cuma 80 juta atau 75 juta yang dihitung. Sisanya nggak bisa dihitung 100% gitu, nggak bisa. Tapi kalau RK, rekening koran, itu dihitung 100%. Cuman jeleknya RK, rekening koran, ada provisi setiap tahun ya, 0,25-0,5% per tahun. Ya plus minus lah, teman-teman pilih mana yang baik untuk teman-teman. Nah, alternatif kelima apa nih? Alternatif kelima, teman-teman, sebelum beli rumah, pastikan punya passive income. Bunga itu berat kalau kita yang bayar. Kalau yang bayar passive income, misalnya teman-teman sebelum punya rumah, bikin kos-kosan dulu, bikin warteg dulu, bikin minimarket dulu, bikin apapun passive income. Nah, passive income-nya yang bayarin KPR kita. Kredit itu berat kalau kita yang bayar. Dan kredit tidak menjadi berat kalau orang lain atau properti kita yang bayar. Jadi saya menyarankan teman-teman, kalau teman-teman mau ngambil KPR, itu sebaiknya sudah punya passive income dulu. Lebih baik awalnya nyewa, tapi uangnya dipakai buat bangun passive income properti. Nah, kemudian hasilnya ini yang dipakai kelebihannya untuk nyicil rumah yang kita beli. Daripada dari awal teman-teman beli dengan KPR, berat cash flow-nya, sehingga ketika mau invest lagi lebih sulit. Tapi ini pendapat pribadi ya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Setuju nggak teman-teman? Bahwa sebelum kita beli rumah, sebaiknya kita invest properti penghasil passive income dulu. Silakan tulis, nanti komen, kita ngobrol-ngobrol di komen, menurut teman-teman setuju nggak? Nggak apa-apa, nggak setuju nggak apa-apa, kan kita masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Salam passive income properti. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti
seminar-seminar yang saya bagikan, silakan daftar melalui nomor berikut.